Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas ini dan mempresentasikannya dalam bentuk video. Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nanda Dias Arizona, Eskom MMM.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan basis data akuntansi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami ini di dalam bentuk video. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, arahan, serta ilmu yang telah Bapak berikan selama proses pembelajaran, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sebelum itu, perkenalkan saya Asinur Ramadhani dengan NIM 63250182 dan teman saya Lupita dengan NIM 63250295. Pada video ini kami akan mementasikan tentang membuat database kampus DB. Tanpa berlama-lama, langsung saja kami mulai presentasinya. Check it out. Langkah pertama yang kami lakukan adalah masuk ke MySQL Command-Led Interface atau MySQL CLI melalui terminal. Kami mengetik perintah untuk login sebagai unsur root, kemudian sistem akan meminta kita memasukkan password. Setelah password dimasukkan dengan benar, MySQL akan menampilkan pesan selamat datang, welcome to the MySQL Monitor, beserta informasi service, dan pada akhirnya akan muncul prompt MySQL yang menandakan kita sudah berhasil terhubung ke server MySQL dan siap menjalankan perintah MySQL selanjutnya. Langkah kedua, membuat database kampus DB. Setelah berhasil masuk ke MySQL CLI, langkah berikutnya adalah membuat database baru yang akan digunakan untuk menyimpan seluruh tabel, yaitu database dengan nama kampus DB. Kami menggunakan perintah create database untuk membuat database tersebut. Setelah perintah dijalankan, MySQL akan menampilkan keterangan query OK yang menandakan database berhasil dibuat. Setelah database berhasil dibuat, kami masuk ke dalam database tersebut menggunakan perintah us agar seluruh tabel yang kami buat selanjutnya tersimpan di dalam database kampus DB ini. Langkah ketiga, membuat 3 tabel. Setelah database kampus DB siap digunakan, langkah selanjutnya adalah membuat 3 tabel utama, yaitu tabel dosen, mahasiswa, dan nilai. Ketiga tabel ini nanti akan berrealisasi melalui primary key dan foreign key. Yang pertama, tabel dosen. Yang kami buat adalah tabel dosen. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data para dosen pengampu mata kuliah. Kami menggunakan perintah create table dengan kolom NIP sebagai primary key, kolom nama dosen untuk menyimpan nama lengkap dosen, serta kolom tambahan lain sesuai kebutuhan seperti bidang keahlian. Primary key pada kolom NIP berfungsi memastikan setiap dosen memiliki entitas yang unik dan tidak boleh ada duplikasi data. Ini datanya. Tabel kedua adalah tabel mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan data identitas mahasiswa. Kolom NIM kami dijadikan sebagai primary key karena setiap mahasiswa memiliki nomor induk mahasiswa yang unik. Selain itu, terdapat kolom nama mahasiswa untuk nama lengkap dan kolom angkatan untuk mencatat tahun angkatan mahasiswa tersebut. Data angkatan ini nantinya kami akan gunakan pada tahap pengujian query, khususnya saat melakukan filter data berdasarkan angkatan tersebut. Seperti ini. Tabel ketiga adalah tabel nilai yang berfungsi sebagai tabel penghubung realisasi antara tabel mahasiswa dan tabel dosen. Tabel ini memiliki kolom NIM dan NIP sebagai foreign key yang masing-masing merujuk ke tabel mahasiswa dan tabel dosen, serta kolom nilai untuk menyimpan skor atau
nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Dengan adanya relasi ini, kita nanti bisa menggabungkan data dari ketiga tabel menggunakan perintah join. Seperti ini. Setelah ketiga tabel selesai dibuat, kami melakukan verifikasi untuk memastikan seluruh tabel benar-benar sudah tersimpan di dalam database Kampus DB. Kami menggunakan perintah show tables dan hasilnya menampilkan daftar 3 tabel yang telah kami buat, yaitu dosen, mahasiswa, dan nilai. Ini menandakan proses pembuatan struktur database sudah berjalan dengan benar. Langkah selanjutnya yaitu mengisi data atau insert. Setelah struktur tabel selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah mengisi data ke dalam masing-masing tabel menggunakan perintah insert into. Yang pertama di sini ada insert dosen. Kami mulai dengan mengisi data pada tabel dosen terlebih dahulu karena tabel ini menjadi salah satu acuan referensi bagi tabel nilai. Kami memasukkan beberapa data dosen menggunakan perintah insert into dengan menyebutkan NIM dan nama dosen sesuai urutan kolom yang telah dibuat sebelumnya. Seperti di sini perintah yang dijalankan yaitu insert into dosen, nama dosen, bidang keahlian. Selanjutnya insert mahasiswa. Kami mengisi data pada tabel mahasiswa. Data yang dimasukkan mencakup NIM, nama mahasiswa, dan angkatan. Kami sengaja memasukkan mahasiswa dari beberapa angkatan yang berbeda agar nanti dapat digunakan untuk menguji query filter berdasarkan angkatan tertentu, misalnya angkatan 2022. Selanjutnya insert nilai. Setelah data dosen dan mahasiswa terisi, kami mengisi tabel nilai yang menghubungkan NIM mahasiswa dengan NIP dosen beserta nilai yang diperoleh. Perlu diingat bahwa data NIM dan NIP yang kami masukkan di tabel ini harus sudah ada terlebih dahulu di dalam tabel mahasiswa dan tabel dosen karena kolom ini bersifat foreign key. Selanjutnya verifikasi data. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, tahap terakhir adalah melakukan verifikasi dan pengujian terhadap data yang sudah ada untuk memastikan seluruh struktur dan relasi antar tabel berjalan dengan baik. Kita cek isi tabel dan struktur. Itu pertama kami mengecek kembali isi dari setiap tabel menggunakan perintah select bintang serta mengecek struktur tabel menggunakan perintah describe and atau the des. Dari sini kita bisa melihat apakah tipe data primary key dan foreign key itu pada setiap tabel sesuai dengan rancangan awal. Untuk uji query join-nya yaitu sama seperti di lab SQL. Selanjutnya tuh kita menguji query join yaitu menggabungkan data dari ketiga tabel sekaligus. Tabelnya yaitu mahasiswa, dosen, nilai, dan dosen. Dengan query ini, kita bisa menampilkan informasi lengkap dalam satu tabel hasil. Misalnya, nama mahasiswa, nilai yang diperoleh, dan nama dosen yang memberikan nilai tersebut. Hanya dengan satu perintah, yaitu select, yang menggabungkan ketiga tabel menggunakan join pada kolom NIM dan NIP. Seperti yang ditampilkan di sini perintahnya. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan tabel mahasiswa. Di sini kita menggunakan perintah select bintang from mahasiswa untuk memastikan semua data yang telah diinput sebelumnya benar-benar tersimpan dengan baik. Selanjutnya kita memfilter mahasiswa angkatan 2022. Di sini kita mencoba melakukan filter dengan menggunakan where, yaitu di mana menampilkan mahasiswa yang hanya berasal dari angkatan 2002 saja. Query ini berguna ketika kita hanya membutuhkan data spesifik berdasarkan kriteria tertentu tanpa harus menampilkan seluruh data dari tabel. Selanjutnya kita cari nama dengan like. Kami juga menguji pencarian data menggunakan keluasa like yang berguna untuk mencari data berdasarkan potongan kata atau huruf tertentu pada nama mahasiswa tanpa harus mengetikkan nama secara lengkap dan persis. Simbol persen di sini digunakan sebagai wildcard yang berarti karakter apa saja boleh berada sebelum maupun sesudah kata kunci yang dicari. Selanjutnya kita mengurutkan nilai tertinggi.
Sebagai pengujian terakhir, kami mengurutkan data nilai mahasiswa dari yang tertinggi ke terendah menggunakan perintah order by dengan tambahan kata kunci this. Query ini sangat berguna, misalnya ketika ingin membuat peringkat atau ranking nilai mahasiswa secara otomatis langsung dari database. Demikian presentasi kami mengenai langkah-langkah pembuatan database Kampus DB, mulai dari login ke MySQL CLI, pembuatan database dan table, pengisian data hingga pengujian berbagai query seperti join, where, like, dan order by. Melalui praktik ini, kami dapat memahami secara langsung bagaimana relasi antar tabel bekerja dalam sebuah sistem basis data kampus, serta bagaimana query SQL digunakan untuk mengambil dan mengolah informasi sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.